Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Kalimatus Sadia dari program studi Pendidikan Informatika dengan NIM 210631105551 kelas 6B. Di sini saya membuat media interaktif untuk siswa SMK, mata pelajaran basis data, materi query DDL dan DML dalam MySQL. Di sini saya membuat menggunakan Spring, lalu saya jadikan aplikasi untuk Android. Untuk halaman awalnya seperti ini. Jika saya klik mulai, maka akan muncul profil pembuat. Nah, di sini media ini saya buat sendiri. Lalu jika saya klik selanjutnya, maka akan muncul menu. Di sini ada beberapa menu. Ada tujuan pembelajaran, materi, video, serta tugas. Lalu saya klik selanjutnya, maka muncul tujuan pembelajaran. Di sini untuk tujuan pembelajarannya dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang pengertian DDL, DML, dan pada basis data. Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menganalisis permasalahan dalam query basis data. Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menyimpulkan pengambilan solusi dalam materi query basis data, serta dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mengimplementasi pengambilan solusi ke dalam kode SQL. Nah, di sini ada tombol menu serta selanjutnya. Jika saya klik tombol menu, maka akan kembali ke menu. Nah, selanjutnya di sini saya pilih materi. Maka di sini akan muncul pilihan materinya. Ada materi 1, materi 2, materi 3, serta materi 4. Di sini langsung saja ke materi 1. Untuk materi 1 di sini ada MySQL, ada pengertian MySQL. MySQL sendiri merupakan suatu perangkat lunak database yang berbentuk database relasional atau disebut Relational Database Management System atau RDBMS yang menggunakan suatu bahasa permintaan yang bernama SQL. Sebagaimana database sistem yang lain, dalam SQL juga dikenal hierarki server dengan database. Tiap-tiap database memiliki tabel-tabel, tiap-tiap tabel memiliki file-file. Untuk SQL tidak memiliki fasilitas pemrograman yang lengkap, tidak ada looping ataupun percabangan misalnya, sehingga untuk menutupi kelemahan ini perlu digabung dengan bahasa pemrograman semisal C++. Nah, untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan MySQL. Lalu selanjutnya ada materi kedua. Materi kedua di sini ada SQL. SQL sendiri merupakan komponen bahasa Relational Database System. SQL merupakan bahasa baku, non-prosedural, dan berorientasional himpunan. SQL dapat digunakan baik secara interaktif atau ditempel pada sebuah program aplikasi. SQL dapat digunakan untuk mendefinisikan struktur data, pemodifikasi data pada basis data, menspesifikasi batasan kemampuan hingga pemeliharaan kinerja basis data. Di sini kita juga dapat melihat daftar materi. Caranya, klik tombol daftar materi pada pojok kanan atas. Nah, maka akan muncul daftar materi pelajaran. Misal di sini kita langsung mau lanjut pada materi ketiga. Pilih saja materi 3. Maka akan muncul materi 3. Di sini materi 3 adalah Data Definition Language atau DDL. Ada DDL.
DDL merupakan perintah SQL yang digunakan untuk melakukan definisi awal suatu basis data dan tabel pada konsep ADBMS. Nah, di sini untuk perintah DDL sendiri itu ada create, alter, dan drop. Untuk create ini digunakan untuk membuat suatu basis data dan tabel di dalam pembangunan basis data. Di sini untuk sintaknya ada 2 sintak. Selanjutnya ada alter, digunakan untuk mengubah struktur tabel yang terdapat di dalam basis data. Lalu ada drop yang digunakan untuk menghapus tabel yang terdapat di dalam basis data. Selanjutnya ada materi 4, yaitu DML, Data Manipulation Language. DML sendiri merupakan perintah SQL yang digunakan untuk melakukan pengolahan record atau memanipulasi data pada tabel dalam suatu basis data. Di sini perintahnya ada insert, select, update, dan delete. Insert sendiri digunakan untuk melakukan entry atau penambahan suatu record pada tabel. Lalu select digunakan untuk memilih record yang akan ditampilkan berdasarkan data pada tabel. Selanjutnya ada update yang digunakan untuk mengubah data dalam suatu tabel pada file tertentu. Lalu ada delete yang digunakan untuk menghapus data dalam suatu tabel. Dan terakhir ada alter yang digunakan untuk mengubah struktur tabel yang terdapat dalam basis data. Kembali ke menu. Sini saya pilih video pembelajaran. Di dalam video pembelajaran tersebut terdapat materi tentang DDL, DML, serta cara pengimplementasiannya. Setelah itu ada tugas. Untuk tugasnya di sini latihan pada CMD, yaitu membuat 3 tabel, membuat kolom, menghapus 1 tabel, dan menambahkan tabel baru. Tugasnya ini kelompok. Setelah itu dipresentasikan hasilnya di depan kelas. Lalu kembali ke menu lagi. Yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulan pembelajarannya, di sini query dalam basis data adalah instruksi yang digunakan untuk mengambil, memperbarui, dan memanipulasi data yang tersimpan dalam database. DDL berfokus pada definisi struktur database, DML berfokus pada manipulasi data di dalam objek database. Dengan kata lain, DDL digunakan untuk membangun kerangka database, sedangkan DML digunakan untuk mengisi dan mengelola data di dalam kerangka tersebut. Kembali ke menu. Mungkin itu saja untuk media yang saya buat. Di sini alasan saya membuat media pembelajaran interaktif ini, yang pertama untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, karena dapat membuat proses belajar lebih menarik dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua ada meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Di sini siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas dan proyek. Yang ketiga ada mempersiapkan siswa untuk masa depan. Di era digital ini, siswa perlu memiliki keterampilan teknologi dan informasi yang baik, sehingga dalam pembuatan media ini dapat melatih siswa untuk menggunakan teknologi seperti HP, sehingga memudahkan siswa untuk mengaksesnya dan lebih efisien, dapat dibawa kemana-mana dan dapat dipelajari dimanapun. Lalu keterkaitan media pembelajaran dengan karakteristik siswa di Pulau Madura. Di Pulau Madura ini memiliki karakteristik budaya dan sosial yang sangat unik.
yang dapat mempengaruhi gaya belajar dan preferensi siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, media pembelajaran interaktif ini dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa Madura. Ada beberapa keterkaitan media pembelajaran interaktif dengan karakteristik siswa di Madura. Yang pertama, siswa Madura umumnya memiliki gaya belajar kinestetik, yang berarti mereka lebih mudah belajar dengan melakukan sesuatu secara langsung. Nah, media pembelajaran interaktif ini dapat memungkinkan siswa untuk beraktivitas seperti simulasi, permainan, dan eksperimen, dapat membantu mereka memahami materi dengan baik. Yang kedua, ada akses teknologi. Akses terhadap teknologi dan internet di Pulau Madura masih tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, media pembelajaran interaktif ini dapat diakses secara offline atau dengan koneksi internet yang minimal dapat membantu siswa Madura yang tidak memiliki akses internet yang stabil. Nah, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif ini dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pulau Madura jika dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik dan gaya belajar siswa. Mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.